untuk selalu berintegritas dan berkolaborasi, memberikan pelayanan prima dan inovatif. Nah, lanjut nggih Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu dan saya berharap banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan pagi ini, jadi mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu alasan kita kenapa kita harus terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, ini alasannya Bapak Ibu, jadi ada 3 alasan utama, yaitu perlindungan, gotong royong, dan patuhan. Nah, yang pertama yaitu proteksi, perlindungan. Saya sekeluarga akan terlindungi kalau sakit, terutama sakit berbiaya mahal. Kemudian yang alasan kedua yaitu sharing atau gotong royong. Saya sekeluarga dapat membantu yang sakit jika saya tetap sehat. Nah, inilah juga salah satu alasan kenapa peserta JKN itu diharapkan atau diwajibkan mendaftar 1 KK. Jadi tidak hanya yang sakit saja yang daftar, tapi keluarga lain yang sehat pun tetap terdaftar karena iuran yang dibayarkan itu digunakan untuk membantu membiayai anggota keluarga yang sakit. Kemudian yang ketiga yaitu compliance atau kepatuhan, karena program BPJS ini itu ada undang-undang yang mengatur dan sifatnya wajib. Kenapa pemerintah mewajibkan masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN? Karena dengan mewajibkan itu, pemerintah bisa meyakini bahwa masyarakatnya telah terlindungi jaminan kesehatan. Nah, kita dengar video dulu, Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya aku udah sering bilang bahwa asuransi itu penting banget, bahkan dalam piramida keuangan ya. Dana darurat dan asuransi itu harus kita punya dulu, bahkan sebelum investasi. Gak mesti asuransi swasta ya, at least BPJS saja wajib kita punya. Karena menurut aku asuransi itu sebuah bentuk kesederhanaan manusia, mengakui bahwa ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol dalam hidup kita, oleh karena itu bersiaplah sebaik-baiknya. Itu dia ya Bapak Ibu, jadi ada hal yang tidak bisa kita kontrol, jadi kita mempersiapkan diri dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bapak Ibu, meskipun kita berpola hidup sehat, makan yang bergizi, makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, kita tetap memiliki resiko untuk sakit. Apalagi kalau makanan kita tidak bisa kita atur, kemudian istirahat tidak teratur, jarang berolahraga, ya pasti resiko untuk sakit itu akan lebih besar. Nah, ini Bapak Ibu saya tuliskan harapan saya di kita ini bisa kita tanyakan ya, kalau saya sakit siapa yang bayar? Nah, ini saya cantumkan Bapak Ibu, ada hal yang di luar kendali kita, ada hal yang bisa kita kendalikan. Nah, misalnya berharap bantuan keluarga, bantuan teman, bantuan pemerintah, Bapak Ibu, ini adalah hal di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan keluarga, kita tidak bisa mengendalikan teman untuk membantu kita karena mereka juga mempunyai masalah yang kita tidak tahu. Berharap bantuan pemerintah, pemerintah pun memiliki keterbatasan karena bukan hanya jaminan kesehatan yang menjadi tugas pemerintah, tapi tentunya banyak juga bidang yang lain yang membutuhkan biaya, tentunya bukan hanya bagian kesehatan. Nah, kemudian keputusan untuk cari uang pinjaman ini ada dalam kendali kita ya Bapak Ibu, dan ini bisa kita cegah kalau kita memiliki asuransi. Nah, pemerintah sudah menyiapkan wadahnya Bapak Ibu, yaitu BPJS Kesehatan, sudah disiapkan wadahnya. Nah, tinggal kita pakai dengan membayar iuran. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ada dalam kendali kita juga adalah menyisihkan penghasilan untuk melindungi finansial keluarga. Jadi mempunyai asuransi itu Bapak Ibu boleh dibilang melindungi uang besar pakai uang kecil. Maksudnya kita melindungi tabungan kita bertahun-tahun, mungkin kita ada rencana mau umroh mungkin atau mau beli rumah mungkin.
itu tentunya kita tabung setiap bulan selama bertahun-tahun Bapak Ibu, tapi tabungan itu ada risiko bisa habis kalau kita sakit, masuk rumah sakit, karena rumah sakit itu adalah satu-satunya tempat di mana kita tidak bisa mengendalikan berapa uang kita yang akan habis. Jadi kita tidak bisa nego ke dokter, dok, dana saya cuma 5 juta, mohon diatur bagaimana supaya 5 juta ini cukup dan bisa digunakan sampai saya sembuh. Itu kita tidak bisa nego seperti itu ya Bapak Ibu, karena betul-betul biaya kesehatan itu sangat mahal. Nah, kemudian untuk gotong royong Bapak Ibu, nah ini bisa kita lihat satu pasien demam berdarah ini dibantu oleh 80 orang sehat kelas 3 yang bayar iuran, satu pasien SC operasi sesar itu dibantu oleh 135 orang sehat kelas 3 yang bayar iuran, dan satu pasien kanker ini dibantu oleh 1.253 orang sehat kelas 3 yang bayar iuran. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, saya masih batuk sebenarnya. Ya. Nah, ini kemudian yang tadi alasan ketiga ya Bapak Ibu, compliance, kepatuhan terhadap regulasi. Ini adalah regulasi yang mengatur tentang BPJS. Nah, kita lihat di Undang-Undang 40 2004 ini mengatur tentang SJSN, sistem jaminan sosialnya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 24 tentang BPJS. Di sini mengatur 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian regulasi-regulasi lainnya. Mungkin nanti materinya bisa saya share Bapak Ibu, jadi kita bisa tahu regulasi-regulasi yang mengatur tentang program JKN. Nah, kemudian untuk kepesertaan JKN, nah izin ini saya jelaskan pelan-pelan ya Bapak Ibu, karena mungkin ada miss di mana kita berbicara tentang kepesertaan JKN, terutama di grup. Nah, di sini bisa kami sampaikan Bapak Ibu, untuk kepesertaan JKN secara garis besar itu ada 2. PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan yang kedua itu non-PBIJK. Nah, PBIJK ini yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah pusat. Sementara non-PBIJK ini masih terbagi 2 lagi, yaitu PPU, pekerja penerima upah, dan PBPU atau BP, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja. Nah, untuk PPU, Bapak Ibu, pekerja penerima upah, ini ada pemerintah, ada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ada PNS, prajurit TNI Polri, ada perangkat desa, pegawai swasta, dan P3K atau PPNPN. Nah, itu masuk kategori pekerja penerima upah. Kemudian PBPU, pekerja bukan penerima upah, ini yang lebih kita kenal dengan BPJS Mandiri. Tapi sebenarnya PBPU ini ada 2 macam, Bapak Ibu, yaitu PBPU Pemda, yang selama ini kita kenal dengan PBID. Jadi harapan kami Bapak Ibu supaya kita tidak miss dalam komunikasi di grup, untuk PBI itu kita pakai istilah PBIJK untuk anggaran pusat dan PBPU Pemda untuk anggaran daerah, dan PBPU Mandiri. Nah, PBPU Mandiri ini terbagi lagi, tapi mungkin ini nanti di kesempatan lainnya kami jelaskan. Kali ini kita fokus dulu di yang saya beri kotak merah ya Bapak Ibu, PBIJK dengan PBPU Pemda. Nah, jadi PBIJK ini adalah penerima bantuan iuran dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sementara kalau daerah, mohon Bapak Ibu tidak menggunakan istilah PBI tapi PBPU Pemda. Jadi kita bisa sepaham ya Bapak Ibu, kita bisa sepaham yang Bapak Ibu maksudkan dalam pertanyaan itu bisa kami pahami dengan baik, karena dua PBI ini berbeda, PBIJK dengan PBPU Pemda.
Nah, untuk cara pendaftarannya, Bapak Ibu, untuk PBIJK, ini pengusulannya dari desa lewat aplikasi 6NG. Nah, sejauh yang kami tahu, pengusulan lewat 6NG itu, kalau menambah keluarga baru, itu lewat musyawarah desa. Namun untuk anak yang orang tuanya terdaftar sebagai PBIJK, dalam hal ini ibunya yang terdaftar PBIJK, bayinya itu bisa langsung didaftarkan. Jadi misalnya bayinya lahir di puskesmas atau rumah sakit. Nah, di Vaskes kami ada petugas PIPP yang bisa mendaftarkan bayi tersebut meskipun belum punya nama, kami daftarkan menggunakan nama bayi nyonya. Bayi nyonya ini masa aktifnya hanya 3 bulan, Bapak Ibu. Jadi sebelum 3 bulan, harapan kami bayi sudah memiliki NIK online. Kalau sudah punya NIK online, Bapak Ibu tidak perlu melapor ke kantor BPJS Kesehatan karena kami secara rutin itu mengupdate data bayi setiap bulan berdasarkan data Dukcapil. Jadi kami karena bisa membuka data Dukcapil, jadi rutin kami update setiap bulan. Maksimal 3 bulan, Bapak Ibu, untuk BBL. Jika lewat dari 3 bulan, tapi bayi ini belum pernah terdaftar sama sekali, belum didaftarkan sebagai bayi nyonya, itu masih bisa didaftarkan lewat petugas PIPP, puskesmas atau rumah sakit, sampai maksimal umur 1 tahun. Jadi kalau sudah lewat 3 bulan, itu masih bisa didaftarkan. Yang penting ibunya aktif PBIJK sampai bayi berumur 1 tahun. Dan bayi ini sudah punya NIK yang online. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut PPUPN dan PPU swasta ini didaftar secara kolektif dari Satker, dari Bendahara Gaji, dan dari PIC Badan Usaha. Sama dengan perangkat desa. Perangkat desa ini bukan perangkatnya yang mendaftarkan langsung ke kami, tapi lewat PIC desa. Jadi di setiap desa ada PIC Edabu KP Desa. Perangkat desa mendaftarkan semua perangkat desa dan anggota keluarga bisa lewat aplikasi Edabu. Nah, untuk KP Desa, jika sudah didaftarkan di Edabu KP Desa, itu menunggu approval dari DPMD. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena di sini juga ada PIC dari desa untuk Edabu KP Desa, jadi kami sampaikan untuk pendaftaran perangkat desa itu dilakukan lewat Edabu KP Desa. Nah, untuk anak yang berusia 21 tahun, 1 bulan sebelum berulang tahun yang ke-21 tahun, itu silahkan melapor ke BPJS Kesehatan menggunakan surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP terakhir. Nah, sementara untuk PBPU, Bapak Ibu, atau yang lebih kita kenal dengan BPJS Mandiri, ini didaftarkan perorangan lewat kanal layanan. Kemudian untuk PBPU Pemda atau PBPU kolektif ini didaftarkan oleh pembayar iuran. Nah, kalau PBPU Pemda, Bapak Ibu, itu didaftarkan oleh Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan selama ada kuota itu didaftarkan ke kami secara kolektif. Ya, next Bapak Ibu untuk kanal layanan. Nah, kanal layanan di BPJS Kesehatan ini ada 2 macam ya, tatap muka dan non tatap muka. Nah, untuk kanal layanan tatap muka, Bapak Ibu ini bisa mengakses ke kantor cabang atau kantor kabupaten, ada mall pelayanan publik, ada BPJS keliling, ada PIPP FKTP dan PIPP FKRTL. Nah, PIPP ini yang kami maksud tadi Bapak Ibu untuk pendaftaran bayi PBIJK. Jadi di setiap vaskes itu ada petugas yang kami latih untuk mendaftarkan atau untuk mengubah data peserta. Ada aplikasinya. Kemudian ada juga pesiar. Nah, desa pesiar di Banyuwangi ada 21 desa. Dan harapan kami, Bapak Ibu, tahun ini semakin banyak desa yang bisa kami kerjasama untuk aktivitas pesiar ini. Petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Nah, ini maksudnya desa bisa mendaftarkan BPJS Mandiri warganya lewat aplikasi Edabu Pesiar.
Nah, itu akan kami berikan user. Kalau kita sudah tanda tangan PKS, akan ada user yang kami berikan dan Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Edabu Pesiar, bisa mendaftarkan masyarakat lewat aplikasi Edabu tersebut. Nah, sementara untuk kanal layanan non-tatap muka, ini ada bisa lewat website, Aman JKN, Mobile JKN, BPJS Online, Care Center, lewat QR Code, lewat lapor, lewat Pandawa. Nah, untuk BPJS Online, Bapak Ibu, ini BPJS Online untuk Kabupaten Banyuwangi, untuk kantor cabang Banyuwangi, itu kita laksanakan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu khusus untuk desa pesiar. Nah, jadi nanti kami infokan Bapak Ibu desa yang sudah kerjasama, desa pesiar, dan juga nanti akan kami infokan desa apa yang siap untuk BPJS Online hari Rabu lusa. Seperti itu Bapak. Ya. Nah, ini desa pesiar yang yang ada di Banyuwangi, ya. Desa Alas Malang, Bangsring, Benculuk, Bengkak, Bulu Agung, Bumi Harjo, Genteng Kulon, Gombolirang, Jajak, Kalibaru Manis, Kandangan, Kedung Rejo, Ketapang, Sempu, Silir Agung, Sumber Agung, Sumber Sari, Tegal Arum, Tulung Rejo, Ringin Pitu. Harapan kami Bapak Ibu tahun ini bisa kerjasama dengan lebih banyak lagi desa. Mudah-mudahan bisa 100 desa atau kalau sesuai harapan Pak Sikda tahun lalu itu harapannya semua desa bisa kerjasama untuk aktivitas pesiar. Kemudian untuk kanal pembayaran iuran JKN, Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali. Jadi selain bank, ada juga jaringan retail dan e-commerce seperti Tokopedia, bisa lewat OVO juga, lewat Shopee, lewat Lotemart, lewat Fastpay, agen Briling. Pokoknya di mana bisa membayar listrik, rata-rata di situ bisa juga membayar iuran BPJS Kesehatan. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke kami. Mungkin ada pertanyaan yang berulang atau ada pertanyaan yang mungkin belum sempat kita bahas. Nanti kita lanjut di sesi diskusi ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ketika pemilik BPJS PBI tidak dipergunakan maksimal 1 bulan, maka kartu otomatis nonaktif. Namun beberapa warga pemilik BPJS PBI kartunya nonaktif lagi padahal belum genap 1 bulan diaktifasi ulang. Nah, ini perlu kami pahami dulu Bapak Ibu apakah yang dimaksud PBIJK atau PBPU Pemda. Nah, kalau untuk PBIJK Bapak Ibu mungkin ada yang sudah direaktivasi mungkin bisa masuk kuota pada saat awal bulan mungkin. Tapi dinonaktifkan kembali, itu Bapak Ibu bisa cek alasan penonaktifannya di aplikasi 6NG Bapak Ibu. Nah ini adalah beberapa alasan, ini belum semua sempat saya cek Bapak Ibu ya, hanya beberapa saja sebagian yang bisa kami cek alasan penonaktifan, yaitu dinonaktifkan karena meninggal. Dinonaktifkan karena keluarga dengan daya PLN di atas atau sama dengan 2.200. Dinonaktifkan karena keluarga guru gaji APBD, APBN, atau sertifikasi. Dinonaktifkan karena keluarga terdaftar sebagai pemilik usaha. Dinonaktifkan karena kemudian yang berikut dinonaktifkan karena non-DTKS meninggal, tidak pada dukcapil atau beralih ke segmen lain. Jadi sepanjang yang kami tahu Bapak Ibu, jika kartu tidak digunakan 1 bulan, kemudian dinonaktifkan itu tidak ada. Tidak ada alasan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikut.
apabila warga sudah terdaftar BPJS Mandiri, ingin turun kelas 2 ke kelas 1 atau sebaliknya, apakah langsung aktif? Kemudian yang kedua, jarak waktu naik turun kelas harus berapa bulan? Nah, Bapak Ibu, untuk perubahan data, ini berlaku di bulan berikutnya. Apakah itu perubahan kelas maupun perubahan FKTP. Jadi misalnya peserta melapor perubahan kelasnya di bulan ini, Bapak Ibu, atau perubahan FKTP, puskesmas, klinik atau dokter keluarga di bulan ini. Nah, itu berlakunya di Recording in bulan depan. progress. Jadi mungkin bulan ini masih membayar iuran, misalnya iuran kelas 1, melapor untuk ubah kelas ke kelas 2, iuran kelas 2-nya itu dibayarkan di bulan Februari. Puskesmas atau dokter keluarga pun seperti itu. Kemudian jarak atau waktu naik turun kelas itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun, ya, Ibu. Kemudian yang berikut, pertanyaan yang berikut, anggota BPJS dari perangkat desa, anaknya sudah usia 21 tahun tapi belum menikah dan masih kuliah. Untuk syarat masih bisa ditanggung bagaimana? Nah, untuk maaf ini saya belum sempat untuk perpanjangan anak 21 tahun itu pakai surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP terakhir ya Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan di awal. Kemudian pertanyaan yang berikut, mohon agen pesiar diberi akses atau bagaimana untuk bisa download file kartu BPJS baik Mandiri atau PBI, karena mobile JKN kadang sulit untuk daftar dengan berbagai kendalanya. Yang berikut, ada warga ketika berobat ke puskesmas terdaftar sebagai PBI, tapi yang bersangkutan tidak pernah menerima kartu. Seringkali meminta kartu BPJS ke desa. Nah, Bapak Ibu izin bisa diedukasi masyarakat, Bapak Ibu, bahwa sekarang kalau mau berobat itu cukup menggunakan KTP. Nah, meskipun memiliki kartu, tapi NIK-nya berbeda dengan NIK di KTP, itu juga tidak bisa digunakan, Bapak Ibu. Jadi lebih valid kalau peserta membawa KTP ke Vaskes daripada membawa kartu. Untuk sekarang ya Bapak Ibu, karena yang kita akui sekarang itu adalah NIK. Kalau dulu PBI berobat, itu kita masih verbal data dengan susunan anggota keluarga. Kalau sekarang sudah tidak, Bapak Ibu. Ya, NIK itu yang terdaftar, bagaimanapun susunan anggota keluarga itu sudah tidak berpengaruh, yang penting NIK-nya sama dengan data Dukcapil. Kami pun juga sekarang sudah tidak bisa mengubah NIK di aplikasi kepesertaan karena sudah terkunci. Seperti itu. Kemudian kalau peserta BPJS PBI nonaktif mau diaktifkan kembali jadi BPJS Mandiri, apakah perlakuannya sama dengan daftar baru? Izin Bapak Ibu, saya minta maaf, ini yang di bawah saya belum ubah ya, nanti kami ubah kalau materi dikirimkan. Nah, untuk PBI yang nonaktif, kalau mau diaktifkan menjadi BPJS Mandiri, itu bisa lewat Pandawa, Bapak Ibu, bisa lewat kanal lainnya, misalnya mau ke kantor BPJS Kesehatan atau mau ke BPJS online, itu bisa. Silahkan siapkan berkas yang dibutuhkan, yaitu kartu keluarga, KTP, dan nomor rekening bank. Apakah perlakuannya sama dengan daftar baru? Kalau dia nonaktif lebih dari 30 hari, Bapak Ibu, itu menunggu 14 hari baru bisa aktif. Tapi kalau mau langsung aktif, itu peserta bersedia membayar iuran sejak kartunya dinonaktifkan. Nanti kami tunjukkan simulasinya ya Bapak Ibu. Nah ini, jika ada warga yang sedang opname di rumah sakit dan butuh BPJS, apakah bisa mendaftar BPJS dengan status langsung aktif? Apakah bisa mendaftar BPJS tapi hanya satu anggota saja yang didaftarkan dalam satu KK meskipun jumlahnya lebih dari satu? Nah izin Bapak Ibu, kalau warga yang sedang opname di rumah sakit dan butuh BPJS-nya langsung aktif, itu bisa kalau NIK-nya sudah pernah terdaftar sebelumnya. Nah, kemudian untuk daftar satu orang saja di dalam satu KK, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu ya, ada alasan gotong royong. Jadi kenapa semua anggota keluarga harus terdaftar? Karena kita tidak bisa memilih anggota keluarga mana yang akan sakit. Mungkin sekarang ada satu orang yang sakit ya Bapak Ibu ya, tapi kita tidak tahu ke depannya siapa yang akan sakit duluan. Makanya perlu proteksi.
Selain itu, iuran anggota keluarga yang sehat itu digunakan oleh anggota keluarga kita yang sakit, beserta iuran dari orang lain. Maka dari itu kami harapkan bantuan juga dari Bapak Ibu untuk mengedukasi masyarakat, terutama yang sudah sakit dan pakai BPJS Kesehatan, untuk rutin bayar iuran, karena pada saat mereka di rumah sakit, mereka dibantu orang lain. Nah, jika masyarakat sudah sembuh, tentunya gotong royongnya ke pasien kembali ya. Jadi kalau di rumah sakit dibantu orang lain, kalau dia sembuh, waktunya dia untuk membantu orang lain yang sakit, yang butuh biaya besar. Pertanyaan yang berikut, ada beberapa warga yang BPJS nonaktif di akhir bulan. Kemudian disampaikan untuk ikut mandiri, tapi setelah dari kantor BPJS tidak bisa langsung aktif, harus menunggu 14 hari. Nah, izin Bapak Ibu, ini mungkin peserta keberatan untuk membayar iuran mundur. Dan mungkin kartunya sudah nonaktif lebih dari 30 hari. Karena misalnya kartunya nonaktif sekeluarga, Bapak Ibu. Misalnya 4 orang ya. Sudah lebih dari 30 hari nonaktifnya. Berarti 4 orang ini dihitung mundur iurannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin pesertanya tidak bersedia, makanya tidak langsung mengajukan untuk pendaftaran yang kartu langsung aktif. Nah, ini kalau peserta BPJS PBI nonaktif mau diaktifkan lagi. Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa melalui kanal layanan ya, siapkan berkas yang dibutuhkan. Kemudian untuk tidak dikenakan masa administrasi 14 hari, ini nanti ada slide berikutnya Bapak Ibu saya siapkan supaya lebih gampang. Kemudian yang pertanyaan berikut, apabila sudah usia 23 tahun dan sudah tidak kuliah, bagaimana cara merubah menjadi mandiri? Itu sama, ya, siapkan kartu keluarga, KTP, dan nomor rekening bank. Bisa daftar lewat Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu simulasi peserta yang langsung aktif atau menunggu 14 hari. Nah, yang pertama, simulasi peserta nonaktif belum 30 hari. Misalnya Bapak Ibu, peserta nonaktif 1 Januari 2025. Di bulan Januari ini statusnya sudah nonaktif per tanggal 1. Kemudian peserta mendaftar di tanggal 22 Januari 2025. Ini peserta bisa langsung membayar iuran berjalan dan status langsung aktif. Nah, kemudian untuk peserta yang tidak aktif lewat dari 30 hari, nah misalnya peserta tidak aktif 1 Januari 2024, kemudian peserta mendaftar 22 Januari 2025. Jika membayar iuran berjalan, ini menunggu 14 hari baru bisa aktif Bapak Ibu. Tapi jika peserta memilih untuk langsung aktif, maka peserta membayar iuran sejak bulan Januari 2024 sampai Januari 2025. Nah, itu jumlahnya 13 bulan. Misalnya mendaftar kelas 3, berarti 13 bulan dikali 35.000 dikali jumlah anggota keluarga sesuai kartu keluarga. Ini kalau semua tanggal nonaktifnya sama ya Bapak Ibu. Kalau untuk peserta yang NIK-nya baru, belum pernah terdaftar sama sekali, itu tetap menunggu 14 hari. Nah, kemudian yang berikut, izin Bapak Ibu untuk ini, yang peserta nonaktif lewat 30 hari, ini iuran maksimal yang dibayar mundur itu 24 bulan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dia nonaktif tahun 2020 misalnya, 2020 mau mendaftar di tahun 2025, iuran mundur yang dibayarkan itu maksimal 24 bulan. Nah, kemudian pertanyaan berikut,
mohon bantuannya Bapak Ibu admin untuk menambahkan anggota keluarga perangkat desa karena operator eDabu lupa cara mengoperasikan aplikasi eDabu. Kemudian yang berikut cara memasukkan atau menambahkan perangkat desa baru di aplikasi eDabu KP Desa. Nah, untuk aplikasi eDabu KP Desa, Bapak Ibu, nanti kami akan mengadakan hari khusus untuk sosialisasi terkait aplikasi eDabu KP Desa. Nanti kami infokan lebih lanjut lagi di grup KP Desa ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon pastikan semua desa PIC eDabu KP Desanya itu sudah join ke grup KP Desa. Karena nanti kita akan adakan sosialisasi dan mungkin ada juga petugasnya yang berganti. Dan izin menyampaikan juga Bapak Ibu, kenapa kami kemarin mengeluarkan dan menginvite, kemudian mendata peserta-peserta yang join di grup KP Desa, karena di grup tersebut kita mengirim data Bapak Ibu, di mana data itu sifatnya rahasia ya. Jadi kami perlu memastikan bahwa yang join di grup KP Desa itu adalah perangkat yang masih aktif dan bertugas di desa. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu ke depan kalau memang ada perangkat PIC eDabu KP Desa yang belum join, silahkan lapor ke kami nama dan juga jabatan di desa dan bisa kami invite ke grup. Dan untuk foto-foto KTP yang dikirim ke grup, Bapak Ibu izin kami selalu mengingatkan ya Bapak Ibu untuk rutin dihapus untuk pelindungan data. Kemudian pertanyaan yang berikut untuk UMK. UMK Banyuwangi itu di tahun 2025 Rp2.810.139. Nah, untuk penggantian nomor HP yang cepat untuk daftar aplikasi mobile JKN, selain link yang sudah ada, itu bisa lewat Pandawa ya Bapak Ibu. Jadi memang kami menyiapkan link untuk perubahan data, di mana kami upayakan kami update paling lambat setiap hari jam 3 sore. Awalnya Bapak Ibu kami mengkonfirmasi lewat WA ke peserta yang gagal kami update datanya, tapi semakin hari jumlahnya semakin banyak. Karena link ini sudah tersebar, Bapak Ibu, jadi kami sudah kewalahan juga untuk menghubungi kembali satu-satu. Jadi bagaimana caranya tahu berhasil diupdate datanya atau tidak? Nah, kalau gagal login, itu berarti gagal kami update datanya. Silahkan menghubungi Pandawa, nanti Pandawa yang akan mengecek kendalanya di mana untuk perubahan data tersebut. Tapi yang paling banyak itu adalah nomor HP sudah digunakan. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk pendaftaran BPJS Mandiri ini wajib menggunakan nomor HP peserta, karena kalau misalnya menggunakan nomor HP yang sama pada saat login aplikasi mobile JKN itu tidak bisa. Pernah ada kasus yang saya temui, perangkat desa dia memakai nomor HP-nya untuk mendaftarkan warga, giliran perangkat desa tersebut mau login aplikasi mobile JKN itu tidak bisa karena nomor HP dipakai lumayan banyak yang pakai. Nah, ini harus dicari satu-satu dulu. NIK ini nomor HP-nya yang mana, NIK ini nomor HP-nya yang sama, dan harus kita update satu-satu semuanya. Jadi, kami mohon untuk pendaftaran BPJS Mandiri ini menggunakan nomor HP peserta atau anggota keluarga lain yang masih satu kakak. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang berikut, mohon ada satu admin dari BPJS yang aktif dan fast respon di jam kerja selain Ibu Aryani. Ya, jadi memang untuk grup KP Desa, Bapak Ibu, kebetulan saya masih bisa memantau, jadi saya upayakan untuk merespon secepat mungkin. Namun untuk admin, karena kebetulan admin kami ada satu orang yang berganti, maka dan kebetulan yang berganti itu adalah PIC yang menangani grup KP Desa, jadi mungkin nanti kami akan tetapkan satu orang PIC khusus yang memantau grup KP Desa. Tapi tentunya juga mungkin tidak bisa fast responnya Bapak Ibu karena ada kegiatan lain juga, jadi mungkin nanti ada jam-jam tertentu yang kami tetapkan, di mana jam-jam tersebut admin bisa membuka grup. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk perubahan data, silakan Bapak Ibu mengakses Pandawa, misalnya mau mengubah nomor HP ya dengan cepat, silahkan pilih perubahan data, perbaikan data.
kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang tertulis di Pandawa. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan yang intinya adalah meminta raw data. Nah, jawabannya Bapak Ibu untuk data PBIJK itu ada di 6NG. Kemudian data PBPU Pemda, Bapak Ibu bisa koordinasi ke Dinas Sosial. Untuk segmen lainnya itu tidak bisa kami berikan Bapak Ibu. Jadi untuk raw data yang bisa Bapak Ibu dapatkan hanya 2 segmen ini, data PBIJK dan data PBPU Pemda. Kalau PBPU Pemda mungkin bisa berupa raw data, tapi kalau PBIJK ini tidak bisa berupa raw data karena desa sudah diberi akses untuk melihat data-data PBIJK lewat aplikasi 6NG. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena lumayan banyak ini, lumayan banyak pertanyaan yang meminta raw data. Nah, ini misalnya banyak yang belum tahu kalau kartu BPJS-nya ada masa berlakunya. Bapak Ibu izin untuk masa berlaku kalau PBIJK tadi sudah kami perlihatkannya alasan penonaktifannya. Kementerian Sosial itu secara aktif menyandingkan data dengan berbagai kementerian lembaga, Bapak Ibu. Jadi tadi seperti kita lihat disandingkan dengan data PLN. Jadi kalau daya listriknya sudah 2.200, berarti sudah tidak berhak lagi untuk menerima bantuan iuran. Kemudian dalam satu kakak mungkin ada anggota keluarga yang bekerja sebagai guru atau pegawai yang gajinya sudah di atas UMK. Nah, itu biasanya dinonaktifkan. Jadi untuk masa berlakunya, saya rasa kalau lansia itu tidak ada ya Bapak Ibu. Biasanya kalau lansia itu seumur hidup. Tapi kalau yang usia produktif ini yang mungkin ada kemungkinan untuk dinonaktifkan dengan alasan-alasan yang seperti tadi. Secara syarat dari Kemensos itu sudah tidak berhak menerima bantuan iuran. Kemudian untuk warga yang tidak mengetahui dirinya terdaftar JKN-KIS, ini Bapak Ibu bisa menghimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan mandiri. Bapak Ibu itu bisa dilakukan lewat chat Pandawa. Silahkan Bapak Ibu sosialisasikan nomor Pandawa ini ya 0811 8165165. Di situ warga bisa mengecek sendiri status kepesertaannya. Itu dibutuhkan NIK dengan tanggal lahir. Itu akan nanti keluar keterangannya bahwa terdaftar sebagai segmen apa dan statusnya aktif atau tidak aktif. Ya, ini ya rata-rata untuk data. Kemudian yang berikut, apakah bisa membatalkan peserta BPJS Mandiri yang sudah tidak mampu membayar dengan penetapan dari desa? Apa bisa BPJS Mandiri nonaktif karena premi bisa beralih ke BPJS yang dibiayai pemerintah? Nah, untuk BPJS Mandiri, Bapak Ibu, ini kepesertaannya berlaku seumur hidup. Karena risiko sakit selalu ada selama kita hidup. Untuk penghentian BPJS Mandiri itu bisa dilakukan hanya karena 2 hal, yaitu yang pertama meninggal, yang kedua pindah kewarganegaraan. Nah, kemudian apabila dia BPJS Mandiri menunggak, apakah bisa dialihkan ke PBIJK? Itu bisa. Bisa, silahkan diajukan lewat aplikasi 6NG. Saya rasa teman-teman dari operator 6NG sudah tahu ya kalau misalnya peserta BPJS Mandiri diajukan lewat aplikasi 6NG itu ada warning yang muncul dari aplikasi 6NG bahwa tetap diusulkan, tapi apabila peserta membayar tunggakannya dan statusnya aktif pada saat penarikan SK Kemensos, itu tidak diakomodir. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan jika ada masyarakatnya yang statusnya BPJS Mandiri menunggak, silahkan diusulkan ke PBIJK, itu bisa. Kalau ada kuota akan diakomodir, namun itu tidak menghilangkan tunggakan ya Bapak Ibu. Jadi tunggakannya tetap ada. Nah, untuk pertanyaan yang berikut, untuk aktivasi PBI, ini diusulkan melalui 6NG. Kemudian
Apakah peserta yang sudah tidak aktif ditanggung masih bisa mengajukan kepesertaan aktif lagi jika sudah terputus tapi masih belum 6 bulan? Kalau ini saya kurang tahu ya Bapak Ibu. Mungkin operator SISNG bisa koordinasi ke dinas sosial dan dicek juga alasan penonaktifannya ya Bapak Ibu. Mana tahu memang ada alasan yang bisa kita mitigasi, misalnya anggota keluarga ada yang bekerja sebagai guru atau pegawai swasta yang gajinya di atas UMK, tapi mungkin sudah tidak tinggal bersama orang tua. Solusinya apakah mungkin dimungkinkan untuk pindah domisili, membuat kartu keluarga sesuai alamat. Nah, itu silahkan koordinasi dengan dinas kependudukan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, bagaimana memisahkan kepesertaan anak yang belum menikah dengan orang tuanya, anak tersebut masih dalam satu kakak. Nah, untuk perubahan data kependudukan Bapak Ibu, ini silahkan koordinasi ke dinas kependudukan ya Bapak Ibu, karena syarat-syarat untuk mengubah data kependudukan, apakah itu pindah domisili, apakah itu pecah kakak, itu yang lebih paham regulasi dan berkas-berkas yang dibutuhkan itu dinas kependudukan. Silakan Bapak Ibu bisa koordinasi dengan dinas kependudukan. Ya. Kemudian yang berikut BPJS Kesehatan yang diberikan untuk kader dari pemerintahan. Saat ini belum tahu sudah terdaftar atau belum. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa cek lewat Pandawa ya. Dari tadi saya sudah sering menyebutkan Pandawa ya Bapak Ibu. Di nomor 8081181651165 ini hanya chat WA, atau bisa juga lewat aplikasi Edabu KP Desa. Bapak Ibu. Nah, untuk operator Edabu KP Desa ini sebenarnya bisa melakukan pengecekan di aplikasi Edabu KP Desa. Malah kalau testimoni dari agen pesiar itu mereka lebih senang mengecek status kepesertaan di Edabu KP Desa daripada di Edabu Pesiar, karena kalau Edabu Pesiar itu yang muncul hanya satu orang, sementara kalau di Edabu KP Desa yang muncul satu keluarga beserta status aktifnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini program JKN BPJS sudah terdaftar memiliki BPJS pemerintah. Apakah anggota keluarga yang lain juga bisa diusulkan untuk mengikuti program JKN BPJS pemerintah? Nah, untuk ini Bapak Ibu, ini pendaftaran PBIJK bisa dilakukan lewat musyawarah desa dan diusulkan lewat aplikasi 6NG. Dan ini kita tidak tahu kapan bisa diakomodir ya Bapak Ibu, karena kuota nasional terbatas dan daftar tunggu PBI untuk Kabupaten Banyuwangi juga lumayan banyak. Jadi kalau saran saya, karena sakit kita tidak tahu kapan, mending diproteksi dulu pakai BPJS Mandiri. Nanti kalau memang misalnya ada kuota itu bisa diusulkan, tapi dalam kondisi yang menunggak ya Bapak Ibu, karena kalau BPJS Mandiri aktif sekarang itu sudah tidak bisa diusulkan di 6NG. Nah, kemudian untuk pendaftaran PBPU Pemda itu bisa melalui dinas sosial jika masih ada kuota. Ya, karena kuota kalau untuk bantuan pemerintah itu pusat maupun daerah pasti terbatas. Sama dengan pertanyaan di bawah ya Bapak Ibu, untuk anggota keluarga yang belum terdaftar itu sama. Kalau mau yang bantuan pemerintah silahkan lewat 6NG atau lewat dinas sosial. Nah, ini kemarin ada warga kami menerima PB aktif, KPM sakit karena dia kecelakaan waktu kerja di rumahnya sebagai tukang kayu. Ketika berobat, tidak boleh memakai BPJS PBI-nya. Nah, memang Bapak Ibu untuk BPJS Kesehatan itu tidak menjamin penyakit akibat kerja. Ya. Jadi BPJS Kesehatan ini menjamin peserta saat sakit. Kalau untuk kecelakaan kerja, silakan Bapak Ibu mengedukasi masyarakat untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Karena penyakit akibat kerja itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian pertanyaan berikut, bisakah Vaskes PBI disesuaikan antara alamat peserta dengan Vaskes terdekat? Ini bisa Bapak Ibu ya. Bisa PBI JK bisa merubah FKTP lewat aplikasi mobile JKN atau kanal layanan lainnya. Kanal layanan lainnya ini bisa ke Mall Pelayanan Publik atau ke BPJS Keliling atau ke BPJS online. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk dua BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, ini adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan Pancasila sila kelima, Bapak Ibu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dulu hanya PNS yang punya kartu kuning, hanya PNS yang bisa berobat pakai kartu, kemudian hanya pegawai swasta yang bisa berobat pakai kartu jam sostek dulu. Masyarakat umum, kalau misalnya dia bisa membayar asuransi kesehatan swasta yang mahal, ya alhamdulillah bisa melindungi finansialnya. Tapi kalau untuk masyarakat lain yang tidak bisa membayar asuransi kesehatan, kasihan ya. Pasti banyak yang menahan sakitnya tidak ke Vaskes karena takut dengan biayanya. Nah, sekarang pemerintah menyiapkan wadahnya, dua BPJS ini Bapak Ibu, ini wajib kita punya. Kalau hanya punya satu itu perlindungannya belum maksimal. Nah, terutama untuk BPJS kesehatan ya, karena sakit bisa datang kapan saja. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini sudah mencakup dua asuransi, asuransi penyakit kritis dan asuransi kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu yang ikut prudensial, pasti ditawarkan ya Bapak Ibu ya. Prudensial, oke lah, sudah ada asuransi kesehatannya. Tapi kalau mau dijamin dengan kalau mau dijamin dengan penyakit kronis, itu tentunya dibutuhkan premi top up. Ini saya tahu karena saya juga ditawarkan, kalau mau ditanggung penyakit-penyakit kronis, itu bisa top up di sekitar 750.000 per bulan untuk penyakit kritis. Nah, di BPJS Kesehatan, Bapak Ibu, itu tidak ada. Cukup satu iuran saja, itu sudah menanggung semua penyakit. Nah, kemudian untuk asuransi jiwa yang swasta itu mahal sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ikut prudensial, kemudian setelah 10 tahun, kan dulu janjinya 10 tahun sudah bisa ditarik Bapak Ibu ya. Kemudian 10 tahun Bapak Ibu mau tarik, itu kalau dihitung-hitung misalnya 500.000 per bulan. Bapak Ibu bayarkan selama 10 tahun. Pada saat 10 tahun Bapak Ibu mau tutup preminya, mau tutup polisnya, itu jumlah yang Bapak Ibu bisa tarik, uang Bapak Ibu yang bisa ditarik itu jumlahnya tidak sama dengan uang yang disetor. Kenapa? Karena asuransi jiwanya sudah lunas Bapak Ibu. Jadi rugi kalau ditutup. Hanya mungkin agen asuransi yang tidak menjelaskan di awal secara rinci. Nah, semahal itulah asuransi jiwa yang swasta Bapak Ibu. Sementara pemerintah sudah menyiapkan asuransi jiwa yang terjangkau, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, asuransi jiwa ini diperlukan untuk kita yang menjadi tulang punggung keluarga. Misalnya bapak yang istrinya mungkin ibu rumah tangga, tidak mempunyai penghasilan. Nah, untuk melindungi misalnya terjadi apa-apa, itu bisa silahkan ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu, dua BPJS ini, perlindungan jaminan sosial ini sebenarnya pemerintah membuat wadah ini untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Kalau terjadi resiko, tidak tiba-tiba jatuh miskin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bekerja itu wajib punya dua BPJS ini. Kalau pegawai negeri, BPJS Ketenagakerjaannya itu sama dengan Taspen. Nah, ini iurannya untuk BPJS Kesehatan yang mandiri ya, Bapak Ibu sudah tahu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan ini ada 3 perlindungan. Tapi izin Bapak Ibu disclaimer, ini kalau ada yang mau bertanya tentang BPJS Ketenagakerjaan silakan menghubungi BPJS Ketenagakerjaan langsung ya. Ini saya hanya menyampaikan sekilas supaya kita sama-sama paham pentingnya dua BPJS ini. Jadi kalau dulu mungkin ada yang beranggapan
saya sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, tidak perlu daftar BPJS Kesehatan, itu tidak sepenuhnya tepat ya Bapak Ibu, karena perlindungannya beda. BPJS Kesehatan menanggung kalau kita sakit, BPJS Ketenagakerjaan menanggung kalau kita mengalami kecelakaan kerja. Atau jika kita meninggal, ada santunan untuk ahli waris. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga tabungannya. Tabungannya yaitu 20.000. Nah, di tabungan ini, di BPJS Ketenagakerjaan, itu ada hasil pengembangan. Dan hasil pengembangannya itu lebih besar dari bunga deposito. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, orang tua saya sudah ikut BPJS kelas 3. Apakah bisa pindah ke kelas 2? Ini maksudnya mungkin yang keluarga tambahan ya Bapak Ibu ya. Ya, ini bisa dengan iuran 1% dari gaji, kemudian kelasnya mengikut yang menanggung. Silahkan melapor ke bendahara gaji. Nanti bendahara gaji yang akan melapor ke BPJS Kesehatan. Nah, kemudian yang berikut, di desa banyak sekali yang mau mengaktifkan PBI. Sama puskesmas disuruh tanya ke desa, terus desa tanya ke siapa. Yang berikut, ada 2 keluarga anaknya menikah, dan kedua keluarga tersebut mendapatkan PBI. Terus yang menikah ini punya anak. Otomatis kalau dilihat dari keduanya, kepala keluarga berbeda. Untuk anaknya yang baru dilahirkan, sakit, bagaimana solusinya? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, Bapak Ibu, izin puskesmas mengarahkan ke desa karena pengusulan PBI maupun SPM ini dilakukan oleh desa. Verbalnya di desa ya Bapak Ibu. Jadi desa yang bisa tahu mana yang layak untuk diusulkan sebagai PBI, mana yang layak untuk mendapatkan SPM, mana yang layak untuk mendaftar BPJS Mandiri. Karena ini adalah gotong royong Bapak Ibu ya, jadi tidak mungkin semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau memang orangnya bisa untuk bayar iuran mandiri, saran kami mending diarahkan ke BPJS Mandiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan ini kami libatkan juga puskesmas, ada puskesmas juga yang hadir. Jadi nanti harapan kami kita bisa bersinergi Bapak Ibu sama-sama mencari solusi untuk pelayanan masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk anak, ini anaknya bisa didaftarkan Bapak Ibu, silahkan lewat Vaskes, lewat petugas PIPP, rumah sakit ataupun puskesmas. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya Bapak Ibu, untuk BBL kalau usianya belum 3 bulan, itu bisa didaftarkan pakai nama bayi nyonya dan pakai nomor kartu keluarga. Tapi kalau usia bayi sudah lebih dari 3 bulan, itu sudah wajib memiliki NIK yang online sampai maksimal umur 1 tahun. Ini bisa lewat petugas PIPP di puskesmas. Itu. Kemudian pertanyaan berikut, yang saya kasih warna abu-abu ini sudah dibahas tadi ya Bapak Ibu. Yang biru saja ini bagaimana mengaktifkan BPJS perusahaan. Apakah kita harus bikin BPJS baru? Nah, untuk mengaktifkan kembali BPJS yang dulunya ditanggung perusahaan, itu silakan mendaftar BPJS Mandiri lewat Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan, atau bisa juga lewat Desa Pesiar atau BPJS online. Kemudian yang berikut, nomor BPJS double dengan data orang lain. Nah, untuk ini kami perlu cek dulu, Bapak Ibu, datanya ya. Jadi kalau terkait data ini saya tidak bisa menjawab secara rinci karena kami perlu pelajari dulu. Mengingat tadi jenis kepesertaan yang lumayan banyak, kemudian mutasi NIK-nya juga perlu kami pelajari dulu. Karena di aplikasi itu kelihatan untuk perubahan-perubahan data. Riwayat perubahan data juga kelihatan di aplikasi. Jadi untuk pertanyaan ini Bapak Ibu, saya belum bisa jawab secara rinci. Bapak Ibu yang menanyakan ini silahkan kirim NIK-nya ke kami melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikut, beberapa bulan terakhir banyak peserta PBA/PBD yang nonaktif hanya 1 atau 2 bulan saja. Jika memang pasien tersebut tidak mampu dan memiliki riwayat penyakit kronis, bagaimana cara mengaktifkan kembali? Nah, untuk ini Bapak Ibu, kalau solusi dari kami itu diarahkan untuk daftar BPJS Mandiri atau diusulkan ke SPM. Jadi memang Bapak Ibu, sejak bulan September itu banyak
peserta PBPU Pemda yang dinonaktifkan karena pemerintah daerah menggunakan silpa pajak rokok. Jadi ada dana pajak rokok yang tidak sempat dimanfaatkan pada tahun 2023, itu dimanfaatkan di tahun 2024 dengan penambahan cakupan. Nah, untuk menambah cakupan ini, itu dihitung dari jumlah masyarakat yang sudah punya nomor kartu JKN. Makanya status keaktifannya itu hanya 1 bulan, Bapak Ibu. Jadi didaftarkan di bulan September, dinonaktifkan di bulan Oktober, nomor NIK baru lagi yang didaftarkan menggunakan silpa pajak rokok. Dan semuanya ini dinonaktifkan di 31 Desember 2024. Jadi memang banyak yang ditemui, oh dia sudah terdaftar PBPU Pemda, penduduk yang didaftarkan Pemda, tapi belum sempat tahu kok sudah nonaktif, yaitu karena dari pemanfaatan silpa pajak rokok. Nah, keuntungan dari mekanisme pemanfaatan pajak rokok ini, Bapak Ibu, adalah masyarakat sudah memiliki nomor JKN, di mana jika masyarakat sudah memiliki nomor JKN dan butuh pelayanan di hari yang sama, itu bisa langsung aktif asal bersedia bayar iuran mundur sejak kartunya dinonaktifkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau kalau belum cukup 1 bulan dinonaktifkan, itu bisa langsung aktif dengan membayar iuran berjalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan keterangan petugas loket, selama ini ada beberapa peserta yang bukan pensiunan tapi terdaftar sebagai segmen pensiunan di BPJS Kesehatan. Ada juga yang dia pensiunan malah belum terdaftar di BPJS Kesehatan atau statusnya nonaktif. Nah, untuk ini, data ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemukan ini, silakan koordinasi ke kami. Sebenarnya petugas PIPP dari Puskesmas itu bisa melaporkan ke kami. Kalau Bapak Ibu juga mau melaporkan ke kami lewat agen pesiar juga bisa, atau langsung ke kami juga bisa, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pensiunan yang nonaktif ini kenapa? Ini karena peserta tidak melakukan update data selama 5 tahun terakhir. Jadi mohon untuk perubahan-perubahan data rutin dilaporkan. Tentunya ini juga untuk menjaga kartunya tetap aktif, terutama untuk pensiunan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pensiunan PNS Bapak Ibu itu tidak masalah, kalaupun non-aktif itu bisa langsung diaktifkan asal berkasnya lengkap, yaitu SK pensiunan atau KARIP. Ya. Next, Bapak Ibu, untuk peserta tidak aktif akhir bulan, ini diarahkan kemana? Ya, Bapak Ibu, untuk PBI yang non-aktif, kalau peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan, di kantor itu kami sebenarnya sudah mengedukasi masyarakat bahwa kalau kartunya tidak aktif, sudah tidak ditanggung pemerintah, sebenarnya ada opsi lain, yaitu daftar BPJS Mandiri. Hanya rata-rata masyarakat itu masih keberatan untuk membayar iuran, Bapak Ibu. Jadi, yang tidak mau daftar BPJS Mandiri itu, meskipun kami sudah sampaikan kalau tidak bisa langsung diakomodir di bantuan pemerintah, itu tetap mereka bertanya ke desa. Ya, kami kurang tahu Bapak Ibu ya, mungkin masyarakat merasa lebih valid kalau dengar langsung dari desa, makanya masyarakat tetap ke kantor desa dan bertanya di kantor desa. Jadi kami tidak pernah menjanjikan bahwa kalau ke kantor desa itu sudah akan langsung aktif, sudah akan langsung diakomodir, itu tidak pernah kami menjanjikan seperti itu. Nah, kalau pasien tidak mampu, ini hasil koordinasi kami dengan Dinas Sosial itu kalau syaratnya bisa memenuhi syarat, itu bisa diusulkan ke SPM. Kemudian untuk keterangan nonaktif ya, di aplikasi bisa kita lihat peserta tidak ditanggung, nonaktif akhir bulan, atau masa berlaku habis. Ini beda-beda tiap segmen Bapak Ibu. Jadi perlu kami tahu dulu segmennya apa. Misalnya untuk masa berlaku habis, mungkin ini pernah didaftarkan PBPU kolektif. PBPU kolektif ini biasanya hanya 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, setelah 1 tahun, mungkin pembayar iuran sudah tidak mampu lagi untuk membayar iuran PBPU kolektifnya, makanya PKS-nya putus, tidak dilanjutkan lagi, maka muncullah keterangan masa berlaku habis. Kalau nonaktif di akhir bulan atau peserta tidak ditanggung, ini biasanya untuk kalau PBI, PBPU Pemda ya, itu untuk yang memang sudah tidak ditanggung lagi dari pemerintah daerah atau dinonaktifkan berdasarkan yang pemakaian silpa pajak rokok yang tadi kami sampaikan.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk keterangan nonaktif ini kalau mau secara rinci kami jelaskan itu harus buka aplikasi kepesertaan dulu, melihat segmennya apa dan riwayat penonaktifannya apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi intinya statusnya sudah tidak aktif. Kemudian yang berikut keterangan peserta sudah meninggal padahal peserta masih hidup. Nah, ini untuk peserta JKN yang statusnya meninggal di aplikasi itu biasanya disebabkan dua hal, Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu ada riwayat pulang meninggal dari fasilitas kesehatan atau NIK pernah status nonaktif meninggal berdasarkan data Dukcapil. Nah, ini perlu juga kami lihat riwayat penonaktifannya di aplikasi kepesertaan. Kalau di aplikasi kepesertaan meninggalnya karena ada riwayat berdasarkan surat keterangan meninggal dari rumah sakit atau meninggal dari rumah sakit tanggal berapa. Nah, itu tentunya kami perlu melakukan pengecekan ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya NIK-nya nonaktif berdasarkan keterangan dari Dukcapil dan ternyata orangnya masih hidup, ini peserta bisa membuat surat keterangan bahwa masih hidup dan dari desa juga membuat surat keterangan bahwa benar masyarakatnya atas nama ini dengan NIK ini masih hidup. Itu bisa kami aktifkan kembali untuk segmen BPJS Mandiri ya Bapak Ibu. Kalau PBIJK itu silahkan diajukan ulang lewat aplikasi 6NG. Nah, kemudian ini ada warga yang BPJS Mandiri menunggak, kemudian dialihkan ke PBIJK. Alhamdulillahnya diakomodir di aplikasi 6NG dan sudah berhasil terdaftar sebagai segmen PBIJK sekarang. Tunggakannya bagaimana? Nah, tunggakannya tetap ada, Bapak Ibu, itu tidak bisa dihapus, itu bisa dicicil. Misalnya masyarakat agak berat kalau mau bayar langsung, itu bisa dicicil. Cara cicilnya bagaimana? Itu bisa mendaftar lewat aplikasi mobile JKN. Kalau misalnya peserta terkendala di aplikasi mobile JKN, silakan menghubungi kami. Kami bisa bantu. Mohon info nomor HP peserta, jadi kami akan langsung koordinasi dengan peserta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tips dari kami, Bapak Ibu hati-hati terhadap penipuan, karena sekarang banyak sekali berseliweran di TikTok. Bagaimana BPJS Mandiri menunggak bisa mereka bantu dialihkan ke bantuan pemerintah. Tentunya ini akan meminta data-data Bapak Ibu, jadi minta tolong untuk tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Dan sedikit tips dari kami, Bapak Ibu, untuk terkait pelindungan data Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang ditelepon mengaku dari BPJS Kesehatan atau mengaku dari bank, mengaku dari manapun itu, dan menawarkan kemudahan layanan atau bantuan dan meminta data-data pribadi, itu jangan diberikan. Data Bapak Ibu baru bisa diberikan kalau Bapak Ibu yang menelpon ke call center resminya, misalnya menelpon ke call center bank misalnya, karena ada kendala dengan ATM atau apa, Bapak Ibu yang menelpon ke bank, kemudian bank butuh data-data pribadi untuk verifikasi, biasanya menanyakan nama ibu kandung, nah itu baru Bapak Ibu bisa kasih datanya. Tapi kalau Bapak Ibu yang ditelepon, jangan sekali-sekali memberi data apapun. Karena itu sudah pasti penipuan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, itu sedikit tips dari kami. Sekian pembahasan pertanyaan dari audiens yang masuk di link. Kalau misalnya ada yang belum kami bahas dan mungkin masih ada yang belum puas, silahkan bertanya Bapak Ibu, silahkan mic sudah kami buka, silahkan raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, langsung saja open mic.